Assalamualaikum, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua, terutama kami sebagai kelompok 3, boleh diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Yang kami hormati Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI MSI, selaku dosen pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan juga teman-teman yang kami cintai. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni anggota-anggota di kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wahyuni Kristianti sebagai moderator pada presentasi kami. Kemudian ada Saudari Tursina Izati sebagai pemateri pertama, Novianti Ramadhani Mansur sebagai pemateri kedua, Nupriani Supirman sebagai pemateri ketiga, Mukrima Anissa sebagai pemateri keempat, dan terakhir Saudari Vivi Aprilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teori belajar pemrosesan informasi yang berkaitan dengan William Koch Charter. Tetapi sebelum masuk dalam pemaparan materi, kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Berikut yel-yel dari kami. Kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya. Kelompokku nomor 1, kelompok 3 namanya. Itulah yel-yel dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Teori belajar pemrosesan informasi. Menurut Gerne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerima informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan bentuk hasil belajar dalam pemrosesan. Pemrosesan informasi terjadi sebuah interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal suatu individu. Kondisi-kondisi internal yang dimaksud yaitu keadaan dalam diri seseorang individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam diri individu tersebut. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Ketika individu belajar, di dalam dirinya berlangsung proses kendali atau pemantauan bekerjanya sistem yang berupa prosedur, strategi mengingat untuk menyimpan informasi ke long term, memori atau materi memori atau ingatan, dan strategi umum pemecahan masalah atau materi kreativitas. Berbeda dengan pigmen, para pakar psikologi pemrosesan informasi tidak mengembangkan perkembangan kognitif dalam tahap-tahap atau serangkaian subtahan tertentu. Sebaliknya, teori pemrosesan informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisis, dan strategi kognitif. Teori pemrosesan informasi ini setidaknya didasarkan atas tiga asumsi umum, yaitu yang pertama, pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi, dan yang kedua, individu memproses informasi dari lingkungan, dan yang ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang individu. Berdasarkan pada asumsi-asumsi yang telah saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwa teori pemrosesan informasi lebih menekankan pada bagian individu memproses informasi tentang dunia mereka, bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, bagaimana informasi disimpan dan disebarkan,
dan bagaimana informasi diambil kembali untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks seperti memecahkan masalah dan berpikir. Jadi, inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya akan membawakan materi yaitu sinopsis dari film Coach Carter. Coach Carter adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2005 yang berdasarkan kisah nyata Ken Carter, seorang pelatih bola basket sekolah menengah di Richmond, California. Film ini mengisahkan perjuangan Coach Carter dalam mencoba mengubah budaya tim bola basket yang bermasalah dan memprioritaskan pendidikan. Ken Carter, seorang mantan pemain bola basket yang sukses, kembali ke sekolah menengah Richmond tempat dia pernah bermain untuk menjadi pelatih di sekolah tersebut. Namun, menyadari bahwa para pemainnya memiliki masalah dalam hal perilaku, akademik, dan dalam hal disiplin, Carter memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan mengadakan kontrak yang mengharuskan setiap pemain memiliki nilai akademik yang baik dan berkomitmen untuk mengubah perilaku mereka. Ketika beberapa pemain gagal memenuhi syarat akademik, Coach Carter memutuskan untuk mengunci gym dan menolak tim bermain. Keputusan ini menciptakan kontroversi, tetapi Coach Carter tetap teguh pada prinsipnya bahwa pendidikan adalah prioritas utama. Selama proses tersebut, Carter juga membantu pemain-pemainnya mengembangkan keterampilan bermain bola basket mereka. Dan tim pun mulai meraih kemenangan demi kemenangannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Adegan film yang berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi. Dalam film Coach Carter, terdapat beberapa adegan yang berkaitan dengan teori pemrosesan informasi. Berikut beberapa contoh adegan yang mencerminkan konsep ini. Yang pertama yaitu peneguhan peraturan. Salah satu konsep dalam teori pemrosesan informasi adalah penggunaan peraturan yang jelas untuk membantu individu memproses informasi dengan benar. Dalam adegan di mana Coach Carter memerintahkan semua pemain untuk menandatangani kontrak yang berisi peraturan ketat tentang kehadiran di kelas dan perilaku. Ini mencerminkan bagaimana peraturan dapat membantu pemain memproses informasi tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua yaitu perhatian terhadap detail. Teori pemrosesan informasi menekankan pentingnya perhatian terhadap detail. Terdapat adegan di mana Coach Carter mengajarkan pemainnya tentang pentingnya melihat detail dalam permainan basket, seperti teknik lompatan atau melempar bola. Ini mencerminkan bagaimana perhatian terhadap detail atau bagian penting dari pemrosesan informasi dalam permainan. Yang ketiga yaitu umpan balik. Salah satu aspek kunci dalam memproses informasi adalah umpan balik. Coach Carter memberikan umpan balik yang jelas kepada pemainnya tentang penampilan mereka di lapangan dan juga di dalam kelas. Adegan-adegan ini menunjukkan bagaimana umpan balik dapat membantu pemain memproses informasi tentang apa yang perlu mereka perbaiki. Kemudian yang keempat yaitu perubahan pola berpikir. Teori pemrosesan informasi juga mencakup perubahan pola berpikir. Terdapat adegan di mana Coach Carter mengubah fokus tim dari mencetak poin menjadi mempertahankan pertahanan. Ini mencerminkan bagaimana pemrosesan informasi dapat mempengaruhi perubahan dalam strategi dan pola berpikir dalam konteks permainan. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan di lapangan. Setiap kali pemain berada di lapangan, mereka harus memproses informasi dengan cepat untuk membuat keputusan yang tepat, seperti kapan harus melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Adegan-adegan pertandingan dalam film ini mencerminkan bagaimana pemrosesan informasi langsung mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemain. Melalui berbagai adegan film, Coach Carter mengilustrasikan bagaimana teori pemrosesan informasi menjadi relevan dalam pengembangan karakter pemain basket dan cara mereka memproses informasi dalam permainan dan kehidupan sehari-hari.
Perkenalkan, nama saya Mukrima Anissa, akan membacakan materi selanjutnya, yaitu implikasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan. Teori pemrosesan informasi ini memiliki berbagai implikasi yang relevan dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari teori ini dalam pendidikan. Yang pertama, pentingnya persepsi yang tepat. Pendidik harus memahami bahwa siswa mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap informasi yang diberikan. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan metode pengajaran yang jelas dan efektif untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kemudian yang kedua, fokus pada perhatian. Siswa perlu belajar cara memfokuskan perhatian mereka pada informasi yang relevan. Pendidik dapat membantu dengan menciptakan lingkungan yang meminimalkan gangguan dan menggunakan teknik pengajaran yang menarik perhatian. Yang ketiga, pengembangan memori yang efektif. Pendidik dapat mengajarkan strategi untuk meningkatkan kemampuan memori siswa seperti menggunakan teknik mnemonik, peta pikiran, atau pengulangan yang terencana. Yang keempat, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pendidik harus melibatkan pengembangan keterampilan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Siswa perlu diajarkan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang baik. Kemudian yang kelima, motivasi. Motivasi adalah faktor yang penting dalam pembelajaran. Pendidik perlu memahami bagaimana cara memotivasi dapat mempengaruhi pemrosesan informasi dan berupaya untuk memotivasi para siswa dengan cara yang relevan. Kemudian yang keenam, keterampilan berpikir kritis. Teori pemrosesan informasi ini mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis para siswa dan perlu diajarkan bagaimana cara berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan. Kemudian yang ketujuh, penggunaan teknologi pendidikan. Dalam era digital ini, teknologi dapat digunakan untuk mendukung pemrosesan informasi. Pendidik dapat memanfaatkan alat-alat digital dan media pembelajaran yang interaktif untuk membantu siswa memahami dan memproses informasi dengan lebih baik. Kemudian yang kedelapan, pemberian umpan balik. Pendidik harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pemrosesan informasi dan kinerja mereka. Kemudian yang kesembilan, pembelajaran berdasarkan individualitas. Setiap siswa dapat memiliki gaya pemrosesan informasi yang berbeda-beda. Pendidik harus memahami perbedaan ini dan mencoba mendekatkan pembelajaran secara individual untuk memenuhi kebutuhan masing-masing para siswa. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, pengajaran seumur hidup. Teori pemrosesan informasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Pendidik dan siswa harus memahami betapa pentingnya pembelajaran seumur hidup dan berkomitmen untuk terus belajar. Dengan memperhatikan berbagai implikasi teori pemrosesan ini, pendidik dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan membantu para siswa mengembangkan keterampilan mereka dalam pemrosesan informasi yang lebih kuat. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk melanjutkan materi mengenai perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat di dalam film Coach Carter. Nah, teori pemrosesan informasi dapat diterapkan pada film Coach Carter dalam beberapa cara. Nah, bahkan film ini menggambarkan seorang pelatih yang berusaha mengubah hidup para pemainnya melalui pendekatan yang keras dan fokus pada pengembangan karakter. Nah, berikut beberapa aspek teori pemrosesan informasi yang relevan. Nah, yang pertama yaitu persepsi. Nah, dalam film ini karakter Coach Carter berusaha untuk mengubah persepsi para pemainnya tentang diri mereka sendiri dan potensi mereka. Nah, ia juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dapat mencapai lebih banyak daripada yang mereka pikirkan. Nah, yang kedua yaitu perhatian. Nah, Coach Carter mengajarkan kepada pemainnya pentingnya fokus dan perhatian terhadap detail, bahkan baik di dalam bermain basket maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga mencerminkan bagaimana pemrosesan informasi dapat dipengaruhi oleh perhatian yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu memori.
Nah, pemrosesan informasi juga melibatkan kemampuan untuk mengingat informasi yang penting. Bahkan, Coach Carter sering memberikan nasihat dan pelajaran kepada pemainnya yang mereka harus ingat dan diterapkan di dalam lapangan. Nah, yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Nah, ketika pemain menghadapi keputusan di lapangan, mereka harus memproses informasi dengan cepat untuk membuat keputusan yang tepat. Bahkan, Coach Carter mengajarkan pemainnya untuk berpikir secara kritis dan mengambil keputusan yang bijak. Nah, yang kelima yaitu motivasi. Nah, salah satu aspek kunci dalam teori pemrosesan informasi adalah motivasi. Nah, Coach Carter juga menggunakan berbagai cara untuk memotivasi pemainnya, termasuk memberikan target yang jelas dan mendorong mereka untuk bekerja keras. Nah, selanjutnya yaitu dengan demikian film Coach Carter dapat dianalisis dari perspektif teori pemrosesan informasi untuk memahami bagaimana karakter Coach Carter berusaha mengubah pemainnya melalui pengaruh pada cara mereka memproses informasi dan membuat keputusan. Nah, yang ketujuh yaitu pembelajaran. Nah, Coach Carter juga menerapkan prinsip pembelajaran yang berkelanjutan dalam pelatihannya. Nah, dia juga terus-menerus memberikan umpan balik kepada pemainnya dengan mengajarkan mereka bagaimana memperbaiki keterampilan mereka. Nah, bahkan proses pembelajaran ini mencerminkan konsep pemrosesan informasi dalam memahami dan memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Nah, salah satu aspek teori pemrosesan informasi adalah pemahaman dan pengelolaan emosi. Nah, Coach Carter juga mengajarkan pemainnya untuk mengontrol emosi mereka dan menggunakannya sebagai motivasi yang positif, bukan untuk menghambat. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan. Nah, Coach Carter juga secara sistematis bekerja dengan pemainnya untuk meningkatkan keterampilan basket mereka. Bahkan ini juga mencerminkan bagaimana individu dapat memproses informasi tentang teknik dan strategi yang diperlukan untuk menjadi lebih baik dalam suatu bidang. Selanjutnya yaitu pengendalian stres. Nah, dalam situasi kompetitif, pemain basket harus mengelola stres dan tekanan. Nah, Coach Carter juga membantu pemainnya memproses informasi tentang bagaimana mengatasi tekanan dan menjaga ketenangan pemainnya. Nah, yang ke-11 yaitu komunikasi. Nah, salah satu aspek penting dalam pemrosesan informasi adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, Coach Carter harus efektif dalam berkomunikasi dengan pemainnya untuk menyampaikan pesan dan instruksi dengan jelas. Nah, selanjutnya yaitu semua aspek di atas mencerminkan bagaimana teori pemrosesan informasi dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan termasuk dalam konteks film Coach Carter. Nah, di mana pemrosesan informasi menjadi kunci dalam perubahan dan pengembangan karakter pemain basket. Nah, selanjutnya yaitu rencana dan strategi. Nah, Coach Carter mengajarkan pemainnya untuk merencanakan dan menerapkan strategi di lapangan. Bahkan, mereka harus memproses informasi mengenai lawan mereka. Nah, menganalisis situasi di lapangan dan membuat rencana yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya yaitu umpan balik. Nah, proses umpan balik adalah bagian penting dari pemrosesan informasi karena dalam film Coach Carter memberikan umpan balik terus-menerus kepada pemainnya tentang penampilan mereka, bahkan membantu mereka memahami di mana mereka perlu meningkatkan dan memberikan arahan yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Nah, pemrosesan informasi juga melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Nah, Coach Carter juga mengajarkan pemainnya bagaimana cara memecahkan masalah di lapangan termasuk situasi yang kompleks. Nah, itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelima pemateri yang telah memaparkan beberapa materi terkait dengan teori pemrosesan informasi yang berkaitan dengan film Coach Carter. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dipaparkan tadi. Setelah melihat beberapa sumber yang terkait dengan film Coach Carter,
Tidak ada informasi yang secara khusus membahas tentang teori pemrosesan informasi dalam konteks film tersebut. Oleh karena itu, tidak ada kesimpulan yang dapat diambil secara langsung tentang teori pemrosesan informasi dalam film ini. Namun jika kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang teori pemrosesan informasi, teori ini berkaitan dengan cara manusia mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Teori ini menganggap bahwa manusia adalah pemroses informasi yang aktif dan bahwa pemahaman dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Dalam konteks film Flow Charter, kita dapat menganalisis bagaimana karakter-karakter dalam film tersebut dalam mengumpulkan, memproses, dan menggunakan informasi untuk mengatasi tantangan demi mencapai tujuan mereka. Kita juga dapat melihat bagaimana pemahaman dan pengambilan keputusan mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, pengalaman di masa lalu, dan interaksi dengan orang lain. Namun penting untuk dicatat bahwa analisis ini akan bersifat interpretatif dan subjektif karena tidak ada informasi yang secara khusus membahas tentang teori pemrosesan informasi dalam film tersebut. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Semoga dari pemaparan tersebut ada yang bisa kita petik dan semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita terkait dengan teori belajar pemrosesan informasi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.